Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat. Amin. Bertemu lagi dengan saya Gulo dalam program Dunia Kampus oleh Jadi PNS. Dan kali ini kita akan terbang ke Swedia. Sudah bersama kita salah satu anak muda kebanggaan Indonesia, seorang PNS juga, yang sedang menyelesaikan studi S2-nya di KTH Royal Institute of Technology, jurusan Embedded System dengan beasiswa LPDP. Sudah bersama kita Mas Muhammad Ihsan Al-Hafiz atau yang biasa disapa dengan Mas Ihsan. Halo Mas Ihsan, apa kabar? Halo Mas Gulu, kabar baik, apa kabar? Kabar baik juga. Makasih Mas Ihsan sudah mau sharing kepada teman-teman di sini bagaimana proses ya perjuangan Mas Ihsan diterima di kampus dan beasiswa dan bagaimana perjuangan kuliah di KTH. Ini langsung dari Stockholm. Langsung dari Stockholm. Baik, itu kita persilakan Mas Ihsan untuk memulai sharing session ya. Oke, ya terima kasih atas undangannya ya dari Mas Gulu di Jadi PNS. Saya cukup tertarik ini sharing tentang kampus saya, KTH Royal Institute of Technology, Swedia. Nggak banyak teman-teman Indonesia yang ke sini, segelintir saja, kurang populer dibandingkan UK atau Jerman atau yang lain. Tapi saya yakin ini bisa membuka mata teman-teman Indonesia lain agar tahu kampus ini, dan ini salah satu kampus yang terbaik di Eropa. Yes, amin. Oke, next. Nah, perkenalan dari saya. Saat ini saya sebagai seorang PNS Rekayasa Ahli Pertama di Pusat Teknologi Elektronika di instansi BPPT, dulunya sekarang berubah menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Nah, saya lanjut, saya menyelesaikan S1 saya dari tahun 2013 sampai 2017 di Universitas Gadjah Mada, jurusan Teknik Fisika. Nah, di mana saya mengambil konsentrasi di instrumentasi kontrol di Teknik Fisika UGM. Saya menempuh pendidikan di sana dengan beasiswa dari Kemendikbud, Dikti, dan bekerja sama dengan CIMB Niaga. Lalu di S1 saya, mostly kegiatan ekstrakurikuler saya habiskan di Gadjah Mada Flying Object Research Center, atau orang-orang menyebutnya Gamma Force. Dan di sini kami tim robot terbang yang kegiatannya itu mengikuti kontes robot terbang Indonesia. Dulu saya berkontribusi di bidang telemetri, jadi membuat antena, memastikan agar drone-nya itu bisa terbang jauh, sejauh-jauh mungkin. Kami berhasil mendapatkan juara di tahun 2015 dan 2016. Wow, keren. Nah, setelah lulus S1, saya lulus di akhir 2017, setelah itu mengikuti seleksi PNS, dan akhirnya di 2018 bergabung di BPPT. Nah, saya bergabung di Pusat Teknologi Elektronika di BPPT, yang sekarang kita sebut BRIN lah ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional, karena sudah bergabung gitu. Baik Mas Nah, ya gimana Mas? Ya, silakan. Ya, mostly pekerjaan saya di Pusat Teknologi Elektronika ini adalah mengembangkan sistem elektronika. Jadi ini adalah contoh dua proyek besar saya yang sudah goal istilahnya. Jadi sampai akhir gitu. Jadi pertama ya pengembangan alat navigasi laut namanya ICE Class B, itu sebenarnya alat umum standar yang dipakai di dunia, ada standar umumnya. Jadi kita mereplikasi agar Indonesia itu bisa membuat sendiri gitu, produksi dalam negeri. Sebelumnya kita impor dari China dan negara-negara lain. Nah, ini sekarang statusnya sudah diproduksi oleh industri dalam negeri. Lalu proyek selanjutnya yang tidak kalah besarnya, yang saya mostly waktu saya dari 2019 itu sampai 2021 terakhir itu saya berkecimpung di dalamnya, yaitu di inovasi teknologi Indonesia Tsunami Early Warning System. Nah, di Indonesia Tsunami Early Warning System ini, kita mengembangkan sistem peringatan dini tsunami yang dimana kita menaruh sensor langsung di laut yang ketika ada gempa, jika gempa itu menimbulkan gelombang tsunami atau gelombang riak yang bisa menimbulkan tsunami, kita bisa mengkonfirmasi datanya secara langsung. Sistem ini sekarang sedang bekerja dan kita memastikan bagaimana sistem ini bisa berlanjut terus dengan adanya BRIN ini. Nah, kontribusi saya di pengembangan sistem elektronika, yang alhamdulillah tahun 2021 kemarin saya mendapatkan penghargaan Satya Lancana Wirakarya dari Presiden atas kontribusi ini.
yang semoga bisa menginspirasi teman-teman lain. Wow, ini Mas Ihsan tahun 2021 mendapatkan penghargaan. Itu tahun ketiga kerja Mas ya? Tahun ketiga, 2018, 2019, 2021 ya istilahnya. Sekarang tahun keempat berarti. Tahun keempat ya. Ini baru dari kerja ya. Baru kerja, ini udah dapat penghargaan dari Presiden. Ini luar biasa. Harus tepuk tangan nih. Luar biasa sekali Mas Ihsan. Ya alhamdulillah. Ya beberapa teman juga dapat, dan ya karena kita kontribusi kayak kita mengembangkan sistemnya dari awal, yang kita memastikan sistem ini kita tidak beli dari luar, kita develop dari dalam negeri, anak bangsa sendiri, dan ini bisa berjalan sampai sekarang sistemnya. Yang kemarin beberapa gempa di Malang dan itu kita bisa menangkap riak-riak gelombang, tapi kita tidak belum ada tsunami, tapi kita bisa melihat warningnya ada peningkatan gelombang sedikit. Jadi nanti kalau ada tsunami, kita mengharapkan data gelombang ini bisa langsung terterima dan lebih cepat peringatan dini dikeluarkan. Luar biasa Mas, ini impact-nya bisa menyelamatkan ribuan, banyak jutaan jiwa. Ya, amin. Kita berharap seperti itu juga Mas. Ya, selanjutnya di tahun 2021 kemarin saya akhirnya memutuskan untuk melanjutkan tugas belajar di bidang embedded system, yang ini dilandaskan oleh keinginan saya untuk menambah keilmuan dan meningkatkan karir ke depan. Saya merasa karena kontribusi saya di proyek-proyek sebelumnya itu keilmuan S1 itu belum cukup. Kita masih banyak lubang-lubang knowledge yang perlu kita tambal, dan setelah mencari kampus dan jurusan yang dikira cocok, saya memutuskan untuk memilih KTH, Royal Institute of Technology di Swedia, di jurusan Embedded System. Dan saya mendaftar di kampus ini dengan izin atasan tentunya, dan mendaftar juga beasiswa LPDP, dan alhamdulillah lolos, dan saya berangkat di September 2021 kemarin. Nah, kenapa sih saya memilih KTH ini? Ini hal yang menarik nih. Faktanya, KTH itu adalah salah satu most innovative European Technical University. Kalau kita baca dari global Forbes Global Index gitu, datanya ini di Stockholm itu mostly competitiveness di business region-nya itu 51%. Jadi mostly lebih besar dibanding kota-kota yang lain. Jadi KTS tempatnya di Stockholm itu kita sangat didukung dengan industri-industri dan bisnis yang ada di sekitar kita. Jadi kolaborasi industri itu sangat berjalan baik di sini. Dan tentu saja dengan melihat rankingnya di bidang subjek elektrik dan elektronik, kita di KTH punya ranking 18 tahun 2021, yang itu membuat saya lebih confidence memilih KTH ini sebagai kampus tujuan. KTH Royal Institute of Technology di Swedia itu ini adalah kampus kerajaan istilahnya, karena Royal, kampus apa itu namanya, Royal University, punyanya kerajaan Swedia. Dan ini adalah kampus teknikal terbesar di Swedia dan didirikan dari 1827. Kalau kita lihat ranking-ranking per subjeknya di bidang engineering, mostly KTH menempati posisi 50 besar ke atas. Ada yang 20 besar, ada yang 30 besar, dan seterusnya. Nah, untuk teman-teman yang tertarik melanjutkan studi di Swedia, application process di Swedia itu terintegrasi jadi satu, namanya di universityadmission.se. Jadi teman-teman bisa mendaftar di portal ini. Kalau di Indonesia itu kan kita di SBMPTN ya, model-model seperti itu. Nah, ini sama di Swedia seperti itu juga. Jadi nanti kita bisa memilih 4 program studi di kampus yang sama atau kampus yang berbeda. Jadi nanti diurutkan kampus pilihannya itu ranking pertama, ranking kedua, ranking ketiga. Jadi kita diseleksi di ranking pertama pilihan kita, itu kita lolos tidak. Kalau kita lolos, yang lainnya di-delete. Kalau tidak lolos di situ dilanjutkan ke pilihan selanjutnya, dan seterusnya. Pembukaan pendaftaran biasanya di bulan di awal Oktober, setiap tahunnya. Lalu pendaftaran sampai Januari di tahun selanjutnya.
Jadi nanti pengumuman hasil akhirnya itu di April biasanya. Mostly waktunya timeline-nya seperti itu, tanggalnya berubah-berubah. Nah, jadi setelah mendaftar di portal ini kita tinggal menunggu pengumumannya di April. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk panduan lengkapnya dan akses di dalam mau melihat gimana sih proses step by step-nya, bisa search di YouTube juga panduan lengkap cara mendaftar di Swedia S2. Itu saya bikin video lengkap dulu tutorial gimana cara daftarnya. Makasih Mas Ihsan. Ya. Lalu nanti teman-teman kalau sudah diterima, jadi ada dua nih, apa itu namanya, letter of acceptance-nya. Jadi letter of acceptance yang dikeluarkan dari university admission ya. Jadi berupa surat penerimaan yang isinya list pilihan kita dan statusnya. Saya contohnya 2021 kemarin diterima di KTH di Embedded System. Lalu nanti kita bisa request dari KTH-nya atau dari kampus yang lainnya proof of admission-nya. Jadi proof of admission-nya ini setara dengan letter of acceptance, bisa kita gunakan untuk mendaftar beasiswa, contohnya LPDP dan lain-lain. Jadi scholarships yang bisa diraih untuk belajar di Swedia ini mostly ada 3. Jadi yang pertama LPDP tentunya. LPDP ini tipenya full funded, jadi semua biayanya ditanggung oleh LPDP, biaya makan sehari-hari, biaya kuliah, dan ada biaya buku, biaya transportasi, dan lain-lain. Dan yang kedua, ada beasiswa dari Swedia, pemerintah Swedia, Swedish Institute Scholarship for Global Professionals. Ini tipenya sama, full funded, jadi teman-teman tidak harus khawatir mengeluarkan biaya lagi. Beasiswa Swedish Institute ini mostly setiap tahun di Indonesia itu dapat jatah belasan orang yang bisa diterima di sini. Beberapa teman saya melanjutkan pakai SISKP ini, dan relatif sama dengan LPDP pembiayaannya, full funded gitu ya. Nah, yang ketiga university scholarships. Jadi beasiswa dari kampusnya sendiri. Seperti dari KTH itu contohnya adalah KTH Scholarships, yang dia itu memberikan gratis biaya kuliah. Jadi ini tergolongnya partial funded. Jadi biaya akomodasi, makan sehari-hari kita tanggung sendiri, tapi biaya kuliahnya gratis. Dan di kampus-kampus lain seperti Uppsala University, Lund University, dan Chalmers itu punya beasiswa seperti ini. Sebenarnya ada beberapa beasiswa, tapi bukan official untuk Sweden seperti Inno Energy atau Erasmus yang dia kerjasama dari Eropa, yang biasanya di Swedia itu salah satu kampus 1 tahun di kampus Swedia dan 1 tahun di kampus yang lainnya. Nah, kalau pendaftaran beasiswa LPDP ya mostly sama lah, seleksi administrasi, terus tes komputer dan lain-lain. Dan yang menarik cuman kemarin 2021 semua prosesnya online, jadi teman-teman bisa cek langsung di websitenya. Nah, oke, fokus ke jurusan saya ya. Jadi saya belajar di embedded system. Apa sih yang dipelajari di embedded system? Di embedded system itu kita mempelajari sebenarnya irisan dari software dan hardware. Jadi kalau teman-teman di elektronika gitu belajar mungkin mostly fokus ke gimana sih mendevelop hardware yang baik, elektronika yang baik. Nah, di teman-teman di computer science gimana mendevelop software yang bagus tanpa menyentuh hardware atau hardware-nya sedikit. Nah, di embedded system itu relatif kita sama slicing-nya. Jadi kita di tengah-tengah menjembatani lah istilahnya. Jadi yang saya pelajari di sini kita mendesain digital and analog IC. Jadi ini part of elektronikanya. Elektronika kita chip-chip di HP, di komputer itu kotak, kelihatannya kotak hitam kecil gitu. Nah, kita mendesain sistem di dalamnya. Nah, itu yang kita pelajari di sini di bidang elektronikanya. Lalu kita mempelajari programming juga, memprogram suatu hardware. Jadi mostly ada part elektronikanya, ada part software. Dan ini menarik nih di Swedia. Teknologi informasi untuk kampus itu terintegrasi. Jadi
di sini itu ada namanya Landok. Landok itu manajemen informasi pendidikan terintegrasi untuk seluruh kampus di Swedia. Jadi tidak hanya KTH yang memakai, seluruh kampus di Swedia pakai Landok. Jadi kita itu nanti mendaftar, bahkan mendaftar mata kuliah itu ada di Landok. Jadi saya sebagai mahasiswa KTH, saya juga bisa sebenarnya mengambil mata kuliah yang ada di Uppsala University gitu. Atau mengambil mata kuliah di universitas lain yang di Swedia. Ya nanti kita daftarnya via di Landok gitu. Jadi ini memudahkan integrasi data untuk teman-teman mahasiswa di Swedia, yang mana nanti kita bisa request transkrip kita, ijazah kita via Landok, dan diverifikasinya via Landok. Jadi semuanya sudah basisnya full online dan terintegrasi. Ini bagusnya, bisa dicontoh untuk pengembangan sistem di Indonesia nanti ke depannya. Dan di KTH kita menggunakan e-learning yang terintegrasi juga, namanya Canvas. Canvas ini beberapa kampus di Swedia dan di dunia itu memakai Canvas sebagai basis e-learningnya. Ya, mostly sama lah, kita kayak ada bisa akses materi-materi kuliah dan recording lecture, lalu assignment, kita bisa mengerjakan assignment di Canvas, dan kita mostly pakai Canvas untuk kampus di Swedia. Oke, lingkungan belajar nih di KTH. Sebenarnya relatif sama ya KTH, ya secara fasilitas ya tidak jauh berbeda dengan kampus-kampus lainnya. Bahkan kalau ya ditarik ke Indonesia juga, yang kampus-kampus yang baru di Indonesia juga mostly fasilitasnya mirip-mirip gitu kalau secara kondisi ruang kelas. Dan yang kemarin saya kebetulan masuk pas September 2021, itu masih pandemi, itu masih ada pembatasan di kursi-kursinya, jadi diselang-seling kayak nonton bioskop di Indonesia. Jadi nggak bisa sebelahan. Itu, tapi sekarang statusnya di Swedia itu sudah dicabut restriksinya, jadi mostly kita sudah bisa duduk sebelahan sekarang. Lalu di KTH kita rajin belajar bersama gitu. Di sini iklim untuk kerjasamanya, teamwork itu memang dibangun dengan baik gitu. Jadi kita di-encourage untuk bisa belajar bersama teman-teman, tapi untuk beberapa assignment yang individual ya kita harus mengerjakan individual bukan bersama. Tapi mostly kita di-encourage untuk bisa belajar dan mengajari yang lain. Dan untuk perpustakaannya cukup menarik. Di sini kita bisa menggunakan perpustakaan itu sebagai tempat belajar dan tempat diskusi juga. Ada beberapa tempat di perpustakaan yang kita bisa booking untuk seperti meeting, group project, dan lain-lain. Untuk jumlah mahasiswanya berapa, Mas, untuk di jurusan Mas misalnya? Kalau di embedded system itu tahun ini saya sekitar 60 orang. 50-60 kalau nggak salah. Di masternya ya. Jadi kalau di masternya ada beberapa dan ada yang dari bachelor juga, ya ribuan kampus apa itu namanya totalnya mahasiswa. Dan kalau master studi di sini full English, jadi dari apa itu namanya mahasiswa internasional nggak punya apa itu namanya ya masalah bahasa lah, semua karena semua bahasa Inggris. Lalu nih yang menarik di KTH, exam di KTH itu ada beberapa tipe exam. Jadi yang paling sering itu written exam 4 jam. Ini saya juga kaget dulu saya di Gajah Mada, exam paling 2 jam gitu. Wah, abang 2 jam. Sekarang 4 jam. 4 jam itu sangat penat gitu. Kadang, wah ini kadang kalau nggak bisa ngerjain kok 4 jam nggak selesai-selesai, tapi kalau bisa ngerjain itu kok 4 jam selesainya cepat sekali, itu bisa terasa. Lalu ada juga take home written exam, jadi bisa dibawa pulang written exam-nya ya. Di Indonesia juga sama, ada juga seperti itu. Oral exam biasa tanya jawab dengan profesor dan lain-lain. Nah ini yang kemarin menarik itu ada online written exam. Jadi written exam 4 jam, tapi online. Jadi via Zoom. Ngobrolnya via Zoom, pengawasannya via Zoom. Tapi kemarin yang online written exam ini dia open book tipenya, jadi bisa buka buku. Jadi ya nggak diawasin juga, nggak apa-apa, yang penting ngumpulinnya tepat waktu. Terus ada juga tipenya partial exam, jadi daripada ngerjain exam 4 jam, kalian bisa ngerjain 3 kali exam kecil-kecil yang nanti nilainya di total. Ada tipe dosen seperti itu.
Oke, next. Sekarang kita bahas yang off campus tentang hosting. Nah, hosting sendiri, kalau di Swedia, Stockholm khususnya, itu kita sangat susah sebenarnya mencari hosting yang tepat karena keterbatasan supply hosting di sini. Jadi untuk mahasiswa internasional, mostly mereka digaranti oleh kampusnya, seperti KTH menggaranti international student untuk mendapatkan akomodasi di tahun pertama. Tapi di tahun selanjutnya kalian harus nyari sendiri. Nah, tipe-tipenya banyak, ada yang koridor, ada yang studio. Saya kebetulan sekarang tinggal di tipe studio, yang seperti di gambar itu kamar saya, contohnya. Jadi kasurnya itu kasur kayak sofa ya, tapi bisa ditarik jadi kasur yang panjang. Lalu dapurnya jadi satu, tapi dapurnya ada oven, kulkas, dan lain-lain support. Dan ya seperti itu, kita tinggal di apartemen yang banyak tetanggaannya, relatif sama dengan mungkin dengan teman-teman di Eropa dan di kampus yang lain kalau ada yang kosong. Lalu mostly hiburan saya di Swedia saat ini adalah jalan-jalan di museum. Nah, ini yang menarik nih, di Swedia itu banyak museum dan museumnya itu menarik-menarik dan banyak yang gratis. Dan mereka take it seriously gitu di pengembangan museumnya. Jadi contohnya ini adalah Vasa Museum. Vasa Museum itu adalah museum kapal sebenarnya, kapal Vasa. Ini saya tampilkan ini adalah kapal Vasa. Jadi mereka bangsa Swedia dulu membangun kapal perang, ini kapal perang zaman dahulu, zaman apa itu tahun kerajaan dulu ya, yang apa itu namanya masih kapal kayu, dibangun sangat besar. Tapi karena pembangunannya ini terus ditambah, dalam artian dulu yang merancang itu pengen nambah lagi fiturnya, jadi kapalnya besar sekali sampai dia ketika berlayar tidak sampai berperang, hanya beberapa mil setelah berlayar pertama tenggelam, dan tenggelamnya itu di berlumpur gitu, dan akhirnya bisa direstorasi secara umum dan secara utuh. Nah, di Swedia museum itu banyak menggunakan teknologi informasi, kayak mereka punya layar-layar sentuh yang informatif, lalu suara, lalu kondisi itu disesuaikan. Jadi ada kayak di Museum Sejarah Swedia ini banyak sejarah-sejarah Swedia yang mostly dia menarik gitu. Ada apa itu namanya, penjelasannya itu lengkap sekali. Itu overview-nya. Lalu makan. Nah, ini menarik nih, makan di Swedia. Jadi gampang nggak sih nyari makanan halal khususnya untuk orang Muslim, atau makanan yang murah, atau makanan Asia gitu. Gampang kalau di Stockholm. Ya, saya menjalaninya sendiri. Jadi mostly yang saya masak itu sebenarnya masakan Indonesia terus di rumah, di apartemen ini. Karena saya tinggal bersama istri. Jadi istri saya kebetulan mahasiswa S2 juga di KTH. Jadi kita S2 bersama. Jadi kita masaknya gantian. Masaknya masakan Indonesia, karena masakan sini kita nggak tahu ya, lidahnya kurang cocok aja. Jadi tetap masak bakwan, itu masak sambal, masak ayam goreng. Dan yang menariknya kalau acara-acara besar dari KBRI gitu, kita bisa makan tempe gitu. Atau makan yang lebih Indonesia banget. Karena di sini tempe itu mahal. Jadi yang bisa afford itu cuma KBRI kayaknya. Dan sesekali yang makan di luar, hangout bersama teman-teman. Tapi di sini di Stockholm itu relatif mahal kalau makan di luar. Dalam artian satu kali makan di luar itu bisa untuk membeli daging 1,5 kilo, daging sapi 1,5 kilo. Jadi lumayan mahal, kalau masak sendiri mah murah gitu. Enak, makanan halal juga gampang karena banyak banyak penjual dari Timur Tengah dan Asia. Jadi mereka concern dengan kehalalan. Jadi jangan takut teman-teman yang mau ke KTH atau kampus lain di Swedia, kita terjamin daging yang ada label halalnya banyak gitu. Atau yang makanan-makanan, cuman makanan sayur di sini mahal. Daging murah, sayur mahal. Sayur itu relatif sama daging. Mending makan daging. Di Indonesia nggak pernah makan daging ya, makannya sayur. Di sini puas-puasin makan daging. Terus mostly aktivitas di Swedia ini bersama keluarga-keluarga di Swedia. Jadi ini gambar yang tetangga satu apartemen, orang-orang Indonesia. Kita sering kumpul, main bareng.
Lalu mahasiswa-mahasiswa Indonesia di Stockholm, kita berkomunitas di PPI Stockholm namanya. Jadi kita setiap musim itu berkumpul, bertemu. Lalu kalau acara-acara besar seperti kemarin terakhir di Natal, itu kita ada Secret Santa, acara kayak tukar kado gitu, dan itu bukan acara keagamaan, jadi semua agama bisa bergabung karena kita minoritas di sini ya, teman-teman kalau ada acara Idul Fitri, teman-teman yang agama lain gabung juga, acara-acara Natal ya gabung juga. Yang penting bukan acara spiritual agamanya ya, yang penting perayaannya kita merayakan bersama. Nah, ini yang terbaik di Swedia. Di Swedia itu mostly semua orang bisa berbahasa Inggris, sampai orang-orang yang jual kayak makanan di pinggiran gitu, kalau diajak bahasa Inggris bisa gitu. Jadi nggak ada language barrier lah. Kalau kita bandingkan dengan kampus Eropa lain, contohnya kayak di Perancis atau mungkin beberapa di Jerman itu, kalau kita mau berinteraksi dengan warga sekitar, mau belanja gitu harus punya kosakata dikit-dikit bahasa mereka. Kalau di sini kita bisa berbahasa Inggris. Jadi saya sejak pertama kali datang itu udah nyaman aja, kalau mau kemana-mana orang tanya orang ya bahasa Inggris semua bisa gitu. Lalu terbaik juga adalah Aurora. Jadi di Swedia, karena kita di Nordic country, di Stockholm kemarin kita dapat beberapa Aurora, jadi wow, melihat cahaya bernari-nari di langit. Lalu di sini winternya itu sangat dingin, jadi ini kayak terbaik, teman. Beberapa orang ini menganggapnya worst ya, karena wah dingin banget gitu. Cuman kalau saya tertarik, wah winter ini dingin banget sampai -20 kadang-kadang gitu. Wah, kayak tantangan gitu. Jadi di Indonesia panas banget, di sini kadang dingin banget. Swedia kaya dengan sejarah ya. Mereka bangsa Nordik, Skandinavia, dan ada sejarah Viking juga. Jadi banyak sejarah-sejarah yang bisa kita gali dan peninggalan-peninggalan yang sangat ketara di lingkungan Stockholm khususnya. Lalu ini yang perlu di-highlight itu. Di Swedia itu kita nggak perlu uang cash. Saya sejak datang ke sini, saya cuma bermodalkan dua kartu bank, yang itu saya gunakan sampai sekarang, dan sekarang sudah ganti ke bank Swedia, dan saya hampir nggak pernah megang cash. Saya pernah sekali megang cash itu karena ada gangguan di sistem pembayaran, tapi itu jarang banget. Nah, sekarang 6 bulan di sini saya cuma sekali pegang uang cash, dan mostly di mana-mana cashless. Bahkan orang-orang yang jual di pinggir jalan, mereka bisa bayar cashless. Jadi pakai kartu atau pakai e-money. Jadi kalau di sini ada e-money, modelnya kayak di Indonesia kita punya GoPay, OVO, dan lain-lain. Di sini kita punya namanya Swiss, itu e-money-nya di Swedia. Nah, ini mungkin yang terakhir ya, suka duka belajar di KTH Swedia. Sukanya, di sini saya belajar teori teknologi itu kadang dari profesor yang membuatnya secara langsung. Ini yang menarik nih. Beberapa profesor saya itu mengajarnya dan praktikumnya itu dari teknologi atau penemuan yang mereka buat sendiri gitu. Dulu mereka cetuskan, terus mereka sekarang ajarkan ke kita. Jadi bisa belajar dari orang yang buat langsung itu suatu privilege ya. Jadi teman-teman yang belajar ke luar negeri itu bisa dapat nih feeling belajar ini dan bisa lebih mengerti gitu dibanding kita bisa belajar dari buku atau dari orang lain gitu. Lalu lingkungan belajar yang setara profesor dan mahasiswa, ini yang saya sangat hargai di Swedia. Jadi mahasiswa itu bebas boleh menyampaikan apapun. Terkadang kalau kita di Indonesia dulu kastanya profesor sama mahasiswa itu berbeda ya. Jadi mahasiswa itu kayak harus tunduk patuh, nggak boleh melawan profesor gitu. Beberapa negara seperti ya saya beri contoh Jepang itu profesor tuh kayak udah dewa lah gitu, nggak boleh dilawan ya. Kalau di Swedia berbeda, kita itu boleh menyampaikan apapun, bahkan mengkritik keras pun boleh, tapi ya tetap menghargai aspek humanity ya, dalam artian kita boleh mengkritik tapi ya tidak menyerang secara personal. Dan di sini profesor itu dipanggil dengan nama pertama. Jadi seperti nama John Smith itu, kalau di Amerika kita manggilnya Mr. Smith gitu. Kalau di sini kita manggilnya John, walaupun dia profesor udah tua gitu, hey John gitu.
what happened gitu, how are you gitu. Aman. Kapan lagi ya Terus Mas di sini ditanya ambil nama ya? Iya, kapan lagi manggil nama profesor? Agak kagok sih, karena di Indonesia itu kan basisnya kita kalau manggil profesor, hello prof, gitu, permisi prof, gitu. Nggak bisa manggil nama pribadi kadang ya. Di sini langsung manggil, hello John. Gitu. Terus yang selanjutnya sukanya kesempatan mengulang eksam berkali-kali. Nah, ini jadi poinnya bukan karena Swedia apa itu namanya ya harus eksam berkali-kali, enggak, cuman burden ya atau tekanan mentalnya kalau ada ujian itu ya nggak banget lah, nggak tertekan banget. Umpamanya ada ujian susah, ya udah dijalani. Kalau gagal ya ngulang lagi gitu. Jadi umpamanya di sini kalian ngulang terus beberapa kali hingga nambah waktu studi, umpamanya nambah 6 bulan atau setahun, itu kalian nggak bayar lagi di Swedia. Jadi di Swedia itu mata uang kuliahnya itu tetap. Jadi kalau kita bayar sekian untuk 2 tahun master, ya kalau kamu menjalani 3 tahun ya nggak masalah. Kamu bisa. Kalau di Indonesia kan kita dulu UKT, kalau saya UKT, kalau nggak nambah tahun kita masih harus bayar UKT. Nah kalau di sini enggak. Jadi udah include di awal. Mengulang 4 tahun juga nggak apa-apa. Cuman bosen juga ngeliat apa itu dilihatnya di kampus. Terus yang menarik di KTH khususnya ya, itu setiap mata kuliah pasti ada bagian praktiknya. Tidak ada mata kuliah yang cuman teori. Jadi contohnya ketika mata kuliah itu punya kredit 7,5 kredit gitu, eksamnya itu teori eksam 4 kredit, lalu 3,5-nya itu laboratori, atau 3,5-nya itu untuk project, atau semuanya itu untuk project. Tidak ada yang basisnya cuma teori aja. Pasti kita di-encourage untuk praktik. Nah, ini yang saya temukan menarik, karena dulu ketika saya belajar S1, banyak mata kuliah yang cuma mengajarkan teori dan kurang praktiknya. Kalau di sini semua harus ditarik ke praktiknya. Jadi hubungan ke industrinya, lalu apa yang kalian pelajari ini nanti berguna di industrinya, pasti dikasih tahu di sini. Jadi disiapkan memang untuk siap untuk bekerja di industri, ataupun siap untuk melanjutkan riset ke depan di universitas. Nah, untuk dukanya sendiri, eksamnya tergolong sulit untuk beberapa mata kuliah. Nah, ini ya mostly lah karena mungkin saya dulu S1 tipe belajarnya kurang belajar ya, istilahnya cukup banyak organisasi, banyak kemana-mana, belajar itu paling SKS. Kalau di sini belajar SKS itu hampir dipastikan tidak lulus gitu. Harus belajar dari awal. Beberapa eksam memang sangat sulit, 4 jam, sangat menguras pikiran juga. Lalu fase belajarnya sangat cepat. Di sini itu 1 semester itu dibagi menjadi 2 periode. Jadi 2 periode itu isinya nanti 1 periode itu belajar 2 mata kuliah atau 3, yang periode selanjutnya itu 2 mata kuliah atau lebih gitu. Jadi 1 mata kuliah itu mostly diselesaikan di 2 bulan. Jadi kadang 1 mata kuliah butuh baca 1 buku tebal ya, 1 buku itu harus hafal dan harus praktiknya harus kuat di 2 bulan. Nah itu ya sangat susah awalnya, cuman ya lama-kelamaan bisa juga. Lalu dukanya waktu yang sangat berbeda. Di sini summer dan winter, jadi apa itu namanya, jadwal kuliahnya itu tetap sama tapi waktunya berbeda. Contohnya saya datang dulu pas autumn. Autumn itu saya jam 8 pagi di autumn itu udah terang benderang, jam 7, jam 6 itu udah terang benderang, bahkan mulai matahari itu jam 4. Tapi kemarin pas winter itu matahari itu terbit jam 9. Jadi kuliahnya masih ada tetap jam 8, jadi jam 8 tuh harus tetap ke kampus dan lain-lain. Nah, itu sangat menguras tenaga, menyesuaikan waktu. Secara kita orang tropis ya dari Indonesia, nggak ada perbedaan waktu, menyesuaikan waktu cukup susah. Ya, mungkin itu saja dari sharing session saya sekarang. Teman-teman kalau ada yang tertarik bisa menghubungi saya di LinkedIn, Instagram, email, atau WhatsApp. Atau bisa lihat di YouTube saya ada beberapa video, cuman saya kadang kurang update kalau banyak ujian kayak gini atau mata kuliah yang agak susah, stop dulu bikin video. Gitu. Makasih banyak Mas Ihsan. Ya, Mas, kuliah di KTH stres kah Mas?
Eh, Awal-awal saya akui cukup stres ya, jujur lah ya. Mahasiswa yang S1-nya saya bilang cukup santai di UGM kalau saya menjalani dulu, lalu belajar ke Swedia dengan fase belajar yang berbeda yang saya sebutkan tadi, satu mata kuliah itu bisa selesai 2 bulan, itu memang challenging dan awal-awalnya memang stres. Beberapa ujian awal itu memang saya sangat stres dan belajar mati-matian. Dan setelah lewat periode selanjutnya, setelah lewat 1 semester, beberapa bulan, sudah sekarang jalan 6 bulan dan lebih, itu sudah berkurang stresnya, sudah bisa menyesuaikan itu. Baik, makasih Mas Ihsan. Mas Ihsan S1-nya fisika, teknik fisika, kemudian kerja di dalam bidang elektronika, dan sekarang mengambil S2-nya di Embedded System. Dari mana Mas Ihsan dapat inspirasinya nih? Wah, kayaknya aku mau ngambil S1 nih, teknik fisika, kemudian lanjut Embedded System ya. Sebenarnya dulu saya S1 itu mikirnya saya nggak mau ambil jurusan yang mainstream. Ini sebenarnya jangan ditiru sih. Saya pengen tantangan nih. Kalau teknik elektro, teknik mesin itu kan umum ya. Terus saya melihat di UGM itu ada teknik fisika. Oh, apa nih teknik fisika? Kok belum banyak yang di teknik fisika? Saya coba daftar di situ dan menarik. Teknik fisika kita belajar fenomena-fenomena fisika yang diaplikasikan di bidang engineering. Lalu berjalan di teknik fisika, saya tertarik di bidang instrumentasi, ya elektronika, lalu komunikasi wireless dan sirkuit dan lain-lain lah ya. Jadi saya memang mostly kegiatan S1 saya di situ, didukung dengan kegiatan ekstrakurikuler di Gamma Force, kita membuat antena, lalu sirkuit elektronik untuk ground station, untuk drone, dan lain-lain. Itu menambah keinginan dan passion saya di bidang ini. Jadi keilmuan teknik fisika memang tidak mengajarkan semuanya di bidang elektronika, tapi mostly saya mendapatkan bidang elektronika itu di pengalaman-pengalaman ekstrakurikuler dan di laboratory activity yang saya ambil secara khusus mata kuliah yang di bidang itu. Jadi saya menambah skill dan knowledge itu ya lewat belajar mandiri dan praktek mandiri. Sampai akhirnya bekerja di bidang teknologi elektronika, pas, jadi melanjutkannya ya kita ambil yang linear, jadi bisa mendukung pekerjaan ke depan dan karir ke depan. Oke, menarik. Setelah lulus dari S1-nya, kemudian menjadi PNS. Kenapa bisa sampai jadi PNS, Mas Ihsan? Nah, ini menarik nih. Anak-anak UGM, ITB, UI itu kan yang malas jadi PNS. Karena ya kita tahu lah, apa itu namanya, kalau segi penghasilan itu PNS jauh di bawah swasta. Oke, kita jujur di situ. Dan nah, persepsi masyarakat atau persepsi anak muda, PNS itu kesannya kolot, lalu gaptek, lalu kerjaannya monoton gitu. Saya dulu mikirnya gitu juga. Setelah saya lulus, ternyata ada bukan CPNS. Saya job seeker, statusnya di situ, dan saya mulai melihat, wah ada CPNS, apa sih yang buka gitu. Salah satunya ada BPPT. Nah, itu instansi tempat saya berasal. BPPT, mereka membuka jabatan fungsional prerekayasa. Nah, menarik nih, prerekayasa itu kalau kita lihat peraturan dan petunjuk teknisnya jabatannya, itu setara dengan engineer yang di industri dan lain-lain. Sistem kerjanya pun prerekayasa ini mengadopsi dari sistem kerja di Boeing. Jadi apa itu nama sistem tata kerja engineering sekali gitu. Nah, akhirnya saya memutuskan, oke, saya mendaftar di BPPT, kita lihat bagaimana pekerjaan di PNS gitu. Dan qadarullah saya lolos di BPPT dan itu memulai karir-karir saya sebelumnya yang saya share ya. Saya bergabung di pengembangan alat navigasi laut, lalu di tsunami early warning system gitu. Dan saya menilai PNS itu beda banget dengan apa yang saya persepsikan di awal. Ternyata PNS itu yang zaman sekarang itu mostly produktif sebenarnya. Bahkan banyak komunitas-komunitas PNS, ASN, anak muda yang sangat kreatif, dan Mas Gulo ini salah satunya ini sepertinya yang sangat aktif. Ya kita bisa optimis lah dengan generasi-generasi PNS kita ke depan yang menggantikan generasi-generasi saat ini, kita bisa membawa Indonesia maju ke depan. Terima kasih Mas Ihsan. Apa pesan Mas Ihsan kepada teman-teman yang ingin lanjut kuliah ke luar negeri, khususnya ke KTH Royal Institute of Technology?
Oke, pesannya teman-teman harap riset lebih lanjut jurusan yang kalian akan ambil di KTH. KTH itu ada websitenya, bisa kalian buka dan kalian lihat detail informasi jurusan-jurusan yang kalian ingin tuju. Jadi di jurusan itu kalian akan diberikan informasi tentang mata kuliah yang akan kalian ambil, dan mata kuliah itu belajar tentang apa, lalu struktur kuliahnya itu nanti mata kuliah apa saja yang akan diambil, requirement yang kalian butuhkan untuk bisa masuk di jurusan itu lengkap di websitenya. Jadi bisa riset lebih dalam dulu sambil melihat peluang beasiswa yang menarik. Jadi apa itu namanya? Ketika sudah punya target tujuannya KTH, di riset jurusannya, beberapa jurusan mensyaratkan mata kuliah yang sudah pernah diambil di S1. Seperti dulu di jurusan saya embedded system, di S1 kita harus pernah mengambil sirkuit elektronik, elektronika analog dan digital, lalu pemrograman, lalu matematik, beberapa mata kuliah matematik yang nanti harus dikonversikan ke kredit Eropa, ECTS namanya kreditnya. Jadi dari SKS di Indonesia dikonversi. Nah itu nanti kalian harus tahu kalian bisa memenuhi nggak masuk ke situ. Beberapa teman dari beberapa jurusan di Indonesia ada yang tidak diterima karena mereka tidak memenuhi syarat beberapa mata kuliah itu. Jadi pastikan kalian memenuhi syarat. Kalau sudah ya diikuti syarat-syarat pendaftarannya, motivation letter, CV, pengalaman kerja kalau ada. Itu dan ya daftar aja, semoga keterima. Makasih Mas Ihsan. Dan yang terakhir, apa harapan seorang Muhammad Ihsan Al-Hafiz untuk Indonesia yang lebih baik? Harapan saya Indonesia tetap terus belajar dan dinamis ke depannya, karena sekarang dunia itu bergerak dengan cepat. Indonesia kalau hanya bergerak secara statis dan mengandalkan sistem-sistem nilai lama yang biasa kita pakai, yang dulunya dianggap itu akan membuat berhasil, tapi ke depannya tidak pasti itu akan membuat berhasil. Kita harus tetap dinamis melihat masa depan. Sistem-sistem atau pengaruh-pengaruh dari luar itu kita harus seleksi dengan ketat untuk menjaga ideologi kita dan warisan bangsa kita, budaya itu harus dipertahankan, tapi kita harus tetap dinamis untuk maju ke depan. Karena perkembangan zaman machine learning, metaverse, blockchain, dan lain-lain, itu membutuhkan orang-orang yang dinamis dan mau belajar. Jangan kalau sudah jadi PNS apalagi, jangan menganggap itu cuma santai-santai. Jadi kalian harus tetap belajar, melanjutkan S2, S3 jika perlu. Beberapa pekerjaan memang tidak perlu melanjutkan S2, S3. Pekerjaan di bidang teknologi penelitian seperti peneliti, perekayasa, harus S2, S3. Tetap semangat. Kalau kita konsisten seperti ini, anak muda semangat Indonesia ke depan saya yakin akan menjadi lebih baik. Amin, harapan yang sangat mulia sekali. Makasih banyak Mas Ihsan. Semoga good luck ya untuk studinya, dan nanti semoga pulang ke Indonesia bisa memberikan pengaruh dampak yang lebih banyak lagi untuk orang-orang yang lebih banyak lagi. Semoga semakin maju nih anak muda Indonesia terutama. Amin. Amin. Dan makasih banyak buat teman-teman. Semoga apa yang diseringkan oleh Mas Ihsan tadi memberikan motivasi dan paradigma baru untuk teman-teman kuliah ke luar negeri. Semoga bisa menjadi the next Mas Ihsan nih, kuliah di luar negeri, terutama di KTH, Royal Institute of Technology. Amin. Sekali lagi makasih Mas Ihsan, luar biasa. Ya, sama-sama Mas Gulu. Terima kasih juga atas undangan dan kesempatannya. Terima kasih Mas Ihsan dan teman-teman. Saya Gulo dan seluruh tim dari Jadi PNS mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa dalam program Dunia Kampus atau program lainnya oleh Jadi PNS. Terima kasih.